Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Winda Nurul Fitriah. Saya Fani Algonita. Saya Azkura Zahra. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pembelahan sel mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya dan memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya. Pembelahan ini terjadi pada perbanyakan sel somatis atau sel tubuh. Pembelahan mitosis berlangsung melalui beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara pembelahan mitosis yang satu dengan mitosis berikutnya, terdapat satu fase antara yang disebut interfase. Saat interfase, dalam sel terjadi peningkatan aktivitas kimiawi. Pada fase ini, jumlah DNA menjadi 2 kali lipat. Interfase dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan pertama, fase sintesis, dan fase pertumbuhan kedua. Fase-fase pada mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, profase. Fase ini diawali dengan terjadinya perubahan pada inti sel dan sitoplasma. Perubahan pada inti sel ditandai dengan menghilangnya anak inti, sedangkan perubahan pada sitoplasma ditandai dengan terbentuknya gelendong mitosis. Secara ringkas, profase ditandai oleh hal-hal berikut. A. Kromatin yang tampak seperti granula berubah menjadi benang-benang kromatin. B. Benang-benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. C. Kromosom berduplikasi menjadi 2 bagian, di mana masing-masing bagian disebut kromatid. D. Kromatid melekat di beberapa benang gelendong di kinetokor. E. Anak inti menghilang. F. Membran inti mulai menghilang tetapi masih belum hilang secara keseluruhan. G. Tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang gelendong mitosis. 2. Metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar di sepanjang bedang ekuator. Gelendong mitosis sudah sempurna atau lengkap. Secara ringkas, metafase ditandai oleh hal-hal berikut. A. Kromosom berjajar di bidang ekuator. B. Kromosom menjadi semakin pendek dan tebal. C. Membran inti sel sudah benar-benar menghilang dan benang gelendong meluas dari satu kutub ke kutub lainnya. 3. Anafase. Pada fase ini, sentromer dari masing-masing kromatid membelah menjadi 2. Kemudian, kromatid yang berada di bidang ekuator memisah dan membentuk lagi 2 buah kromosom. Selanjutnya, kromosom bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinetokor yang masih melekat pada benang gelendong berperan sebagai penunjuk jalan, sedangkan lengan kromosom mengikutinya di belakang. Secara ringkas, anafase ditandai oleh hal-hal berikut. A. Sentometer dari masing-masing kromatid membelah menjadi 2. B. Kromatid yang ada di bidang ekuator memisah dan membentuk 2 buah kromosom. C. Kromosom bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. D. Kedua kutub sel sudah memiliki koleksi kromosom yang lengkap dan jumlah yang sama. 4. Telofase. Fase ini merupakan fase akhir mitosis. Pada fase ini, kromatid mengumpulkan pada kutub-kutub. Benang gelendong menghilang, kemudian kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatin muncul kembali. Membran ini terbentuk kembali dan anak inti muncul kembali. Secara ringkas, telofase ditandai oleh hal-hal berikut. A. Kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatid muncul kembali. B. Benang-benang gelendong menghilang. C. Membran inti terbentuk kembali dan anak inti muncul kembali. D. Terbentuk 2 sel anak yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pada sel hewan, sitokinesis terjadi melalui pengerutan pada tengah-tengah sel induk dari luar ke dalam. Sementara itu, pada sel tumbuhan,
Proses pembelahan terjadi dengan terbentuknya dinding pemisah berupa lempeng sel yang melintang di bidang ekuator pada sel induk. Lempeng sel tersebut dibentuk dari fungsi gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh tiktiosom. Pada lempeng sel tersebut mengandung selulosa untuk membentuk dinding sel. Untuk selanjutnya ada pembelahan sel meiosis. Meiosis dibedakan menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Antara meiosis 1 dan meiosis 2 tidak diselingi dengan interfase. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena sel anak yang dihasilkan mempunyai jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada alat reproduksi, yaitu pada waktu pembentukan gamet atau gametogenesis. Pembelahan ini sangat penting untuk mempertahankan komposisi atau jumlah kromosom di dalam tubuh keturunannya sehingga jumlahnya sama dengan parentalnya, induknya, atau orang tuanya. Yang pertama ada meiosis 1. Meiosis 1 terdiri atas 4 fase, yaitu A. Profase 1. Profase 1 terbagi menjadi sub-fase, yaitu sebagai berikut. Pertama, leptoten, 2 zigoten, 3 pakiten, 4 diploten, dan kelima diakinesis. B. Metafase 1. Pada fase ini, tetrad berkumpul di bidang ekuator. C. Anafase 1. Pada fase ini, setiap pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, tetapi sentromernya belum membelah. Dan terakhir D. Telofase 1. Pada fase ini kromatid memadat, membran inti terbentuk, dan anak inti muncul kembali. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembentukan dinding sel pemisah. 2. Meiosis 2. Meiosis 2 terdiri dari atas 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. A. Profase 2. Pada fase ini, membran inti dan anak inti menghilang. Kromatin berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelendong. B. Metafase 2. Kromosom berada di bidang ekuator. Pada metafase 2, kromatid berkelompok dua-dua seperti halnya pada metafase mitosis. Pada fase ini, sentromer belum membelah. C. Anafase 2. Pada fase ini, sentromer membelah dan kromatid terpisah sempurna. Kemudian kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. D. Telofase 2. Pada fase ini, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan kemudian berubah menjadi kromatin kembali. Dengan berakhirnya telofase 2, maka proses meiosis telah selesai. Akhir meiosis menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sudah mengalami reduksi atau pengurangan jumlah kromosom atau mempunyai setengah jumlah kromosom sel induknya. Yang terakhir ada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet. Proses ini terjadi pada hewan dan tumbuhan. Gametogenesis pada hewan terjadi di dalam alat kelamin jantan dan betina. Gametogenesis dibedakan menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan. Proses ini terjadi di dalam testis. Di dalam testis ada bagian yang disebut tubulus seminiferus. Pada bagian ini terdapat sel-sel primordium yang bersifat diploid. Sel-sel primordium akan mengalami pembelahan mitosis secara berulang kali. Salah satu hasil pembelahannya adalah terbentuknya spermatogonium. Jadi, pada spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa fungsional yang bersifat haploid M. Yang B. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina atau ovum. Proses ini terjadi di dalam ovarium di mana terdapat sel primordium yaitu oogonium. Jadi, pada oogenesis dihasilkan 1 ovum fungsional yang bersifat haploid dan 3 badan kutub yang tidak fungsional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.